dicek ternyata bill sama di HP-nya itu beda pesanannya. Terus otomatis kami ngecek ke kasir dan ternyata yang salah servernya karena tertukar sama punya Shopee yang angkanya hampir sama. Paham? Pora. Nah, sehabis itu otomatis pihak kasir menginput lagi pesanannya dia dan diekspresin langsung ke pihak Noodle. Diekspresin itu dia enggak ikut lagi antrian yang udah ada tapi langsung dibikinkan. Nah, dia nunggu lagi kan pesanannya dia jadi. Setelah pesanannya dia jadi, dia ini dipanggil bariki gayeng soalnya. Nah, setelah makanannya dia ini jadi, dia dipanggil dong sama servernya. GF segini. Dia datang. Posisi dia berdiri, kepleset itu posisinya dia berdiri dari duduk di kursi plastik, dia berdiri kepleset, kakinya nyantol ke kursi yang plastik itu, nyantol, bener-bener nyantol, dan dia emosi, kakinya tuh digini-giniin sama kursinya nggak mau lepas dari kakinya. Kursinya itu nggak mau lepas dari kakinya dan dia ambil pakai tangan, dia banting itu kursi. Itu kursi kan bukan punya dia tapi milik resto gitu loh. Dia banting dan otomatis pas dia kepleset langsung ditolongin sama manajer saya. Pas udah ditolongin dia malah teriak-teriak gak jelas, iki jane salah sopo. Ya salahmu sendiri, kamu tuh berdiri kamu kepleset kayak gitu loh. Kamu tuh udah ditolongin gitu loh, paham nggak toh maksudnya? Nah, abis dia ditolongin sama manajer saya benar-benar sudah minta maaf sama dia atas kesalahan pihak resto kami karena kelalaian server kami. Manajer saya sudah minta maaf, tapi malah manajer saya disingkir-singkirkan terus dari dia. Sehabis itu teman saya teriak bilang, "Pak, kita di sini, Pak sabar, di sini kita sama-sama cari uang." Malah dia teriak dengan santainya bilang yondene, bilang kayak gitu. Tapi pihak kami sudah maksudnya udah biasa aja gitu loh, sama manajer saya suruh diam. Sehabis dia bawa makanannya dia jalan ke belakang, dia masih nendang kursi plastik yang sudah dia rusakin tadi ke arah customer. Itu benar-benar di situ lihat semua kalau misalnya dia arah customer bener itu ada di CCTV kayak gitu loh. Dari situ kita emosi lah, ini barang-barangnya kita gitu loh. Terus habis dia nendang itu kursi, ya pihak kami nggak terima lah. Dia udah ngerusakin waktu dia kepleset tadi, dia udah banting, habis itu dia balik cari kursi lain untuk ditendang dan itu posisi rame. Habis itu ya pihak kami nggak terima, langsung ngejar dia. Tapi posisi kita ngejar dia, posisi dia itu udah sama manajer saya dan sudah dirangkul sama manajer saya. Jadi kalau dia bilang dia itu dipukul atau diapain, otomatis yang kena manajer saya. Karena saya lihat sendiri manajer saya itu benar-benar meluk dia, benar-benar dipeluk sama dia. Dan untuk makanan yang dirusak itu nggak ada makanan yang dirusak. Itu makanan tersenggol sama sapu, nggak ada yang namanya ngerusak makanannya customer ataupun pesanannya dia. Itu nggak ada. Posisi di situ benar-benar nggak ada yang main tangan sama sekali. Hanya teriakan mulut aja, sama sekali nggak kena apapun. Kalaupun kena itu yang kena manajer saya, bukan bapak Grabnya, kayak gitu. Terus untuk benda-benda tajam, bukan benda-benda tajam, benda-benda yang katanya untuk mukulin dia, enggak lah, kita posisinya lagi kerja, ada panci, ada spatula, otomatis kita refleks bawa keluar dong. Dan itu enggak ada sama sekali ya di video maupun di CCTV, enggak ada yang namanya kita ini ngapa-ngapain itu ojol, sama sekali nggak ada. Posisinya di situ waktu rame dan pas banget ada polisi lewat, jadi langsung dilerai dan selesai di situ. Dan tiba-tiba nggak tahu kenapa ada provokator yang bilang kalau pihaknya kami ini marah-marah ke drivernya, pesanannya dia dilompatin. Nggak ada, bukan dilompatin tapi salah ngasih makanannya karena server kita
tuh masih ada yang baru gitu loh. Kalau misalnya server lama kan nggak mungkin kayak gitu, nggak mungkin dia ngasih makanan yang salah. Jadi di sini nggak ada yang dilompat-lompatin kayak gitu, nggak ada sama sekali. Emang salah, emang ketuker, emang ada komplainan dari pihak Shopee juga. Dan selepas itu posisinya resto kita masih buka, masih menerima pesanan. Tiba-tiba kita didatengin sama sebanyak itu ojol. Aku nggak masalahin dia mau komplain atau gimana, tapi dengerin dulu, jangan dengerin dari pihak satu aja kayak gitu. Emangnya dia menjelaskan dengan secara benar? Kan enggak kan kayak gitu. Terus habis itu resto kita dijajah kayak gitu sampai rusak semuanya kayak gitu. Apa mereka ini nggak mikir gitu loh, mereka tuh juga kerja dari sini, dapat uang juga dari sini, dapat orderan juga dari sini kayak gitu. Jadi jangan seenaknya sendiri gitu ngerusakin. Sekarang kerugiannya semuanya ada. Maling kabeh barku di maling kayak ngerti ra? Kabeh jukui kabeh dirusaki, kursi dirusaki. Saiki sapa terusan sing meh tanggung jawab? Emang bapake sing tak belani kuwi ngekeki duit kowe? Ora to, Yohan? Ngopo ngono lho kowe? Paham ora iki nek mbok tulung? Anjing gitu. Enggak, kami juga enggak membenarkan pihak kami. Memang pihak kami juga salah melakukan seperti itu. Tapi nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Jadi tolong ya, provokator yang nggak jelas, yang nggak dibayar, stop kayak gitu. Stop teror manajer saya, stop. Wes, tekan kaya ngono. Sekarang pihak kami masih ada yang ditahan. Dan jadi stop, nggak usah kesini lagi, nggak usah demo lagi, ngentek kayak ababmu. Mending kelon bojomu, malah penak posisi dan kaya ngene kiki, heeh toh. Wes saiki bali rasah rini meneh. Ning kene isih lagi do mumet. Nek kowe ameh melu le mumet, tapi kowe melu bayar awak dhewe. Kaya ngono. Tok ganti iki ganti rugi kabeh sakmene iki sing wis tok rusaki kabeh. Gelem apa ora? Kan kaya ngono. Dadi wis stop rasa ngelek-ngelek kene meneh. Kene wis minta maaf di kantor polisi seperti itu. Makasih. Peri